Syahrul Yassin Limpo menambah daftar panjang Menteri Jokowi yang terjerat kasus korupsi. Di Kabinet Indonesia Maju saja sudah ada 4 menteri, 2 diantaranya berasal dari Partai Nasdem. Benarkah ini semua terkait konstelasi politik jelang pemilu 2024? Yuk kita diskusi bersama Reza Ramadansyah. Ada yang lagi jadi sorotan, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo disebut-sebut Menko Polhukam Mahfud MD sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi. Benarkah demikian? Kita diskusi. Sempat dikabarkan hilang kontak, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo tiba di tanah air Rabu malam usai kunjungan kerja di Roma, Italia. Tidak terlihat pengawalan atau indikasi penjemputan paksa dari petugas KPK di Bandara Soekarno-Hatta. Mobil SUV hitam yang membawa Syahrul selanjutnya terekam kamera awak media tiba di kantor Nasdem Menteng, Jakarta Pusat. Lalu apa arahan dari Ketua Partai Nasdem terkait kasus dugaan korupsi yang menjerat kadernya yang saat ini memiliki jabatan di pemerintahan? Saya sudah menerima laporan daripada Bung Syahrul. Atas nama DPP saya menyatakan segera menghadap Presiden, sampaikan surat pengunduran diri sebagai Menteri Pertanian. Agar apa? Agar sekali lagi memberikan penghormatan terhadap upaya penyidikan yang sedang berlangsung terhadap dirinya. Agar dia penuh konsentrasi. Dan kita tentu, saya ingin mengajak semuanya kita untuk tetap memberikan ruang penghormatan kita kepada presumption of innocence terhadap ajas praduga yang tidak bersalah. Salah? Jalani, hadapi, laksanakan. Itu prinsip yang tegas dari kita. Ya, rencana kedatangan Limpo untuk menghadap Presiden disebut-sebut untuk menyampaikan pengunduran dirinya. Lalu apa tanggapan Jokowi? Belum tahu. Tanyakan Seknek apakah diatur jamnya, sudah diatur jamnya. Saya belum. Sudah berkomunikasi, Pak? Belum. Bapak sudah tiba hari ini, Pak, tadi malam. Tiba tadi malam. Bapak Pak Mentan sudah tiba tadi malam. Ya, saya diberitahu tadi pagi. Dari Menseknek. Ada juga informasi bahwa Pak Mentan ini akan mundur, Pak. Dari Bapak sendiri pandangannya mundur dari posisinya. Jangan berandai-andai. Itu dia tadi tanggapan dari Presiden Joko Widodo. Memang belum ada pernyataan resmi soal status hukum dari Menteri Pertanian. Tapi yang bikin heboh, ini adalah bocoran dari Menko Polhukam Mahfud MD soal status tersangka Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Terkait penetapan tersangka oleh KPK ini Prof sudah mendapat laporan? Bahwa dia sudah tersangka, ya saya sudah dapat informasi. Malah sejak kalau expose-nya itu kan udah lama ditawan tersangkanya, tapi resminya tersangkaannya itu ya sudah dikeluarkan lah. Nah, jika memang benar Syahrul Yassin Limpo ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi, ini artinya menambah deretan panjang menteri di Kabinet Presiden Joko Widodo yang terlibat dalam kasus korupsi. Di Kabinet Indonesia Maju saja sudah ada sebelumnya 3 menteri yang menjadi tersangka kasus dugaan korupsi. Ini artinya ada 4 menteri di kabinet itu yang terlibat. Bahkan menariknya, 2 diantaranya adalah kader Partai Nasdem. Tercatat Idrus Marham, menteri pertama Jokowi yang harus berurusan dengan KPK. Bahkan Menteri Golkar itu hanya 8 bulan saja menjabat sebelum jadi pesakitan. Lalu kader PKB Imam Nahrawi jadi tersangka suap hibah KONI saat menjabat sebagai Menpora tahun 2019 lalu. Ada juga wakil Gerindra dan PDIP dalam daftar. Edi Prabowo terjerat saat menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan, sedangkan Juliari Batubara yang menjabat Menteri Sosial tersandung kasus suap bansos COVID-19. Yang terbaru dan masih hangat tentu saja 2 menteri dari Partai Nasdem, Johnny G. Plate dan Syahrul Yassin Limpo. Ya, meski bukan kali ini saja dan bukan pertama kali menteri dalam Kabinet Presiden Joko Widodo ini terjerat kasus korupsi. Nyatanya kasus yang menjerat 2 menteri dari Partai Nasdem itu disebut-sebut erat kaitannya dengan nuansa politis.
Proses hukum terkait dengan pejabat publik seperti menteri itu selalu punya dua sisi ya. Pertama sisi hukum, yang kedua sisi politik, apalagi kalau menterinya itu berasal dari partai politik. Nah, menurut saya nanti tinggal dilihat saja apakah konstruksi hukumnya itu betul-betul kuat atau tidak ya. Di sana publik kan akan mengetahui dan bisa membuat kesimpulan sendiri apakah proses hukum terhadap seorang menteri itu memang punya dasar hukum yang kuat atau kemudian lebih kental elemen politiknya. Misalnya begitu, itu dekat dengan pendaftaran calon presiden, dekat dengan pemilu 2024, sehingga memang lebih rentan untuk mendapatkan tafsir politik. Tak hanya soal politisasi KPK, langsung ramai juga ini soal yang jadi bahasan masyarakat mengenai wacana merapatnya Partai Demokrat ke dalam kabinet Presiden Joko Widodo seiring dengan isu reshuffle yang menguat. Bukan tanpa alasan, Senin lalu Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menemui Presiden Jokowi di Istana. Bapak Presiden dengan Pak SBY beberapa waktu lalu di Istana Bogor, soal pembahasannya apa nih Pak? Hari Senin sore bertemu hampir 1 jam ya, silaturahmi, berbincang-bincang terutama mengenai 2024. Jadi yang dibicarakan apa ya? Rahasia. Ada pembahasan soal mengajak Demokrat masuk koalisi, Pak. Koalisi nggak Pak Ahy? Rahasia. Apa Demokrat masuk kabinet, Pak? Rahasia. Presiden Jokowi masih enggan mengungkap, tapi bagaimana peluang Demokrat merapat ke kabinet dari kacamata pengamat? Terkait dengan Partai Demokrat, menurut saya sangat mungkin bahwa Partai Demokrat akan masuk dalam kabinet ya. Setelah pertemuan Pak SBY dengan Pak Jokowi kemarin, ya menurut saya sinyal-sinyalnya cukup kuat lah. Ya pertama bahwa Partai Demokrat sekarang mendukung calon yang orientasinya atau slogannya adalah keberlanjutan. Ya. Yang kedua kita lihat kemarin juga pernyataan dari Pak SBY sudah tidak bicara mengenai perubahan lagi, tetapi bicara keberlanjutan. Ya hanya mengatakan bahwa ya yang sudah ada ini sudah bagus dan yang masih kurang akan diperbaiki begitu. Menurut saya itu sinyal kuat bahwa Partai Demokrat akan pengen masuk ke dalam pemerintahan, dan hemat saya memang sebetulnya itulah permasalahan pokok yang dihadapi oleh AHY dan harus disadari oleh Pak SBY dan Partai Demokrat begitu. Kesadaran itu sudah sekian lama kok nggak datang-datang gitu loh, bahwa yang namanya AHY itu sehebat-hebatnya AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat itu tetap akan sulit masuk ke jabatan calon presiden atau calon wakil presiden apabila belum punya pengalaman yang cukup ya, khususnya menjadi menteri. Ya, kabinet sejatinya memang harus diisi oleh orang-orang yang bisa membuat rakyat lebih terlayani, kemudian membuat rakyat lebih aman, lebih pintar, dan lebih sejahtera. Mau itu diisi oleh orang-orang dari jatah partai politik atau justru dari orang-orang yang profesional, itu semua adalah hak prerogatif presiden. Kemudian mau diganti adanya reshuffle kabinet, itu juga hak prerogatif presiden. Tapi yang harus menjadi perhatian, tiap amanah benar-benar harus dipertanggungjawabkan. Jadi kalau ada menteri asal partai politik yang terjerat kasus korupsi, bagaimana pertanggungjawaban partai yang menaruhnya di pemerintahan?